Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Perempuan ini sangat berpotensi berpotensi infeksi ya. Apalagi menyangkut alat reproduksinya ya. Kemudian itu jadi kan ada kalau tidak berganti pakaian dalam kan potensi infeksi ya. Jadi sekali lagi ketika kita memberikan bantuan kita jangan saling menunggu. Jadi jangan sampai nanti terlambat pertolongan. Kurang dari 24 jam itu sebaiknya semua korban sudah bisa teridentifikasi. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast PowerPoint. Kali ini episodenya sangat istimewa karena kita akan membahas terkait perempuan dan juga kebencanaan. Belajar dari pengalaman kita di akhir tahun 2025 lalu yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh dan juga Sumatera Barat. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu ada Ibu Indra Supradewi. Hai Bu Indra. Hai, selamat pagi Mbak Dede. Mungkin Bu Indra juga mau menyapa Sobat Puan di rumah. Hai Sobat Puan semuanya, selamat pagi. Ya, Bu Indra ini adalah pengurus Ikatan Bidan Indonesia Pusat dan juga pengurus YKP tentunya ya Bu Indra. Mungkin Bu Indra bisa menceritakan ya secara langsung karena Bu Indra kemarin juga sudah meninjau langsung ya Bu ya di lokasi bencana. Bagaimana nih Bu pengalamannya Bu Indra ketika kemarin meninjau langsung di lokasi? Luar biasa ya, kayaknya memprihatinkan sekali. Kan banyak saudara-saudara kita yang terkena dampak baik tanah longsor, kemudian kayak seperti banjir ya, banjir lumpur, kemudian ya rumah tinggalnya itu rusak semuanya tidak ada yang tersisa dan banyak juga korban jiwa. Jadi mereka akhirnya sekarang tuh tinggal di tenda-tenda sementara ya dengan alas tikar seadanya, kemudian ada yang juga tinggal di pengungsian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Jauh dari akses ya, baik akses air, akses itu ya semuanya. Kemarin kita juga melihat beritanya itu ini sekali ya Bu ya, kayak listrik juga kan belum ada, air bersih dan juga listrik ya, dan itu adalah hal yang sangat-sangat krusial gitu, esensial gitu ya Bu. Kalau kemarin Ibu kesana itu langsung di 3 lokasi kah Bu? Apa di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Barat juga kah Ibu kemarin? Iya, pengalaman kemarin karena kita kan juga bekerja sama dengan teman-teman di daerah ya. Jadi kita kemarin seperti kita melakukan evaluasi juga Monef di 3 lokasi juga, di Aceh, di Padang, di daerah Sumatera Utara. Itu kita melihat apakah donasi kita sudah diterima dengan baik atau belum. Kemudian kan kita juga membuka posko kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, tapi walaupun juga pasiennya banyak pasien-pasien yang di luar ini karena juga meminta pertolongan. Jadi kita mau mengecek itu dan ternyata semua donasi sudah diterima dengan baik, walaupun juga mungkin ya kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Iya. Ibu tadi menyebutkan juga ada layanan kesehatan ya Bu. Sebetulnya bagaimana sih peran tenaga kesehatan di situasi kebencanaan seperti itu Bu? Nah, peran tenaga kesehatan secara umum sama. Sebenarnya kita untuk penyelamatan jiwa juga, kemudian juga pertolongan pertama jika ada kegawat darurat, terutama misalnya ada terjadi perdarahan, kan juga ada luka-luka gitu, ada terjadi kegawat daruratan, terutama pencegahan penyakit yang tidak diduga-duga ya. Nah itu penyelamatan jiwa dan kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, untuk pencegahan penyakit juga ya.
Kalau spesifik sejauh mana sebetulnya peran bidan nih Bu dalam situasi kebencanaan khususnya untuk perempuan ya, korbannya perempuan begitu atau teman-teman perempuan di sana. Oh iya. Nah, perempuan itu adalah kelompok yang paling rentan. Iya. Ya, perempuan dan anak terutama ya. Perempuan ibu hamil, remaja, kemudian juga ibu bersalin, termasuk ibu nifas, lansia itu sangat rentan. Karena juga kan seperti remaja gitu ya. Remaja itu kerentanannya kan juga perubahan hormonal itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil contohnya, nah ibu hamil itu bisa terjadi persalinan tiba-tiba karena dia lari, kemudian karena dia juga situasi suatu panik ya. Nah itu bisa terjadi persalinan yang mendadak, kemudian juga bisa terjadi perdarahan, bisa itu ya. Iya, dan itu kadang dilupakan juga ya di situasi kebencanaan ya terkait kebutuhan-kebutuhan perempuan khususnya layanan kesehatan reproduksinya ya Bu. Iya, betul. Kalau kemarin Bu pengalaman Bu Indra di di 3 area tersebut, apakah Ibu dari IBI ya Bu ya, dari IBI juga memberikan bantuan logistik ya Bu ya? Iya, kita memberikan bantuan logistik, termasuk juga pelayanan kesehatan, mendekatkan akses pelayanan kesehatan ya. Pemberian logistik itu kita berikan, tentunya kita pendataan dulu ya, siapa-siapa yang membutuhkan, kemudian itu ya, kemudian ada supaya sesuai dengan sasaran. Jadi kita memberikan pemenuhan kebutuhan logistik, kemudian juga akses pelayanan. Ya, logistik itu terutama juga yang menyangkut alat-alat reproduksi, terutama mungkin pakaian dalam. Oh, oke. Ya, kemudian pakaian sehari-hari juga kebutuhan wanita, kemudian juga kebutuhan untuk hygiene, ya kayak misalnya sabun atau apa, kemudian juga termasuk juga alat sholat ya, alat karena mereka alat ibadah karena di Aceh itu kan banyak juga Muslim, di tempat lain juga ada. Nah itu juga kita memberikan bantuan itu. Iya. Kalau dari pengalaman kemarin apa sih Bu tantangannya dalam dalam penyaluran bantuan logistik ini? Tantangannya sepertinya banyak juga ya, akses terutama ya, akses jalanan itu kan banjir, air deras. Nah itu pengalaman itu sampai ada teman bidan yang membawa pasien itu pakai kayak gondola gitu ya. Iya. Gondola itu dibantu. Oh pakai kabel Bu, kabel apa? Semacam kabel gitu ya? Ya yang di atas tuh ya. Nah itu. Jadi di bantuan ada polisi, tentara itu untuk memfasilitasi itu supaya membawa pasien dari satu tempat ke tempat lain karena ke tempat rujukan kan. Jadi bidannya, pasiennya ada di situ, kemudian dibawa ke tempat itu tantangan yang luar biasa. Jadi karena longsor seperti itu dan tidak mudah juga membawa alat-alat logistik itu untuk dikirim. Jadi kita kerjasama juga dengan siapa itu? Ya kayak tentara gitu ya yang punya kendaraan-kendaraan besar ya. Nah itu kita. Iya. Kalau dari pengalaman kemarin nih selain bantuan logistik kira-kira nih Bu dari lihat situasinya dalam keadaan kebencanaan atau darurat tuh sebetulnya selain kebutuhan logistik ada hal lain nggak sih yang dibutuhkan gitu? Oke. Akses pelayanan kayaknya. Akses pelayanan kesehatan baik. Bukan hanya kesehatan fisik aja sih, kesehatan mental juga ya. Oke, jadi kayak kesehatan fisik itu misalnya kan kita melakukan pencegahan kesakitan ya, terutama ibu kan berpotensi apalagi di pengungsian. Di pengungsian itu kan tidur sama-sama, kemudian
tempatnya seadanya. Nah, apalagi kalau ibu hamil, Iya. ya kan bisa terjadi juga komplikasi. Iya. Nah, 4% dari pengungsi itu mungkin ibu hamil. Ya, ibu hamil. Jadi kebutuhan akses pelayanan untuk pemeriksaan, kemudian mungkin ibu yang menyusui, ibu nifas gitu ya. Kemudian juga kebutuhan kan berarti kebutuhan pembalut termasuk ya. Kemudian kebutuhan pemeriksaan kehamilan gitu ya. Kemudian kebutuhan juga pakaian bayi seperti itu ya. Jadi termasuk juga kebutuhan akses pelayanan alat kontrasepsi. Karena kalau alat kontrasepsi itu kan nggak boleh putus ya. Iya, betul. Jadi kan nanti bisa terjadi penurunan hormon gitu. Jadi harus diakses. Termasuk juga kalau misalnya ibu itu mau minum obat-obatan tertentu ya. Ya, jadi kayak ada obat rutin yang diminum Gitu ya. Gitu. Ya, misalnya mungkin kita kan nggak tahu ada yang HIV, ada yang TB, ada yang itu. Nah itu aksesnya itu. Nah itu kita memfasilitasi itu. Kita bekerja sama dengan petugas yang di puskesmas kalau memang petugasnya ada gitu. Jadi kita ada yang namanya paket pelayanan awal minimum. Namanya paket pelayanan awal minimum itu bukan berbentuk logistik, bukan berbentuk barang, tapi paket pelayanan. Jadi misalnya paket pelayanan itu karena kita sadar bahwa pada situasi bencana itu satu tadi, ibu hamil bisa terjadi persalinan yang tiba-tiba ya. Kemudian terhambatnya akses pelayanan kegawat daruratan. Kan kalau bisa terjadi perdarahan kan harusnya kurang dari 10 menit sudah bisa sampai di tempat rujukan. Nah ini juga nggak punya akses. Kemudian akses makanan, terutamanya akses makanan, baik makanan ibu hamil maupun makanan bayi, anak itu juga itu. Kemudian pencegahan infeksi karena bisa perempuan ini sangat berpotensi berpotensi infeksi ya. Apalagi menyangkut alat reproduksinya ya. Kemudian itu jadi kan ada kalau tidak berganti pakaian dalam kan potensi infeksi ya. Betul. Kemudian kekerasan seksual itu sangat riskan dan berpotensi itu. Ya, gitu. Potensinya cukup tinggi ya, Bu ya. Tinggi. Ya, gitu. Kemudian juga kontrasepsi. Gitu. Jadi kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan tidak diharapkan. Nah, itu yang kita sebut dengan paket pelayanan awal minimum. Nah, itu kita tidak bisa kerjakan sendiri juga. Misalnya bagaimana suplai logistiknya alat kontrasepsi, suplai logistiknya untuk pencegahan infeksi, kemudian juga untuk pembuangan limbah. Nah, itu artinya kita bisa bekerja bersama-sama. Gitu. Selain tadi layanan kesehatan secara fisik, tadi kan Bu Indra juga menyebutkan pelayanan yang dibutuhkan tuh kalau dari pengalaman Bu Indra ternyata ada kebutuhan juga terkait pelayanan kesehatan mental gitu. Betul. Ya Bu ya. Seperti apa Bu gambarannya ketika bukan gambaran sih, lebih kepada ternyata ketika Bu Indra ke sana, ternyata ada kebutuhan ini gitu. Iya. Kan namanya juga terkena dampak dampak bencana ya. Itu traumanya luar biasa. Oke. Jadi misalnya kan satu keluarga hilang, terkubur, saya sedih sebetulnya ya, terkubur dan dia tinggal hidup sendirian. Itu traumanya luar biasa. Jadi kayak orang yang bengong-bengong gitu, jadi nggak tahu apa yang dikerjakan. Nah itu tidak mudah, tidak secepat itu dipulihkan dan itu perlu pendampingan. Nah itu kebutuhan mental dan mengasah trauma. Dan ketika juga di pengungsian itu ada juga rasa bosan ya. Ya rasa bosan. Jadi mungkin juga mungkin teman-teman LSM juga bisa membantu bisa ikut berkontribusi, misalnya memberikan
hiburan atau apa trauma healing gitu ya. Iya, Itu iya. ya, jadi kebutuhan kesehatan mental sangat diperlukan sekali. Iya, jadi pertolongan untuk kesehatan mental yang dasar begitu ya untuk teman-teman di korban bencana. Iya. Kemudian juga tadi ya, sebetulnya banyak sekali hal yang bisa diberikan gitu ya, dilakukan, tidak hanya tadi kebutuhan logistik saja, tapi juga ada misalnya mungkin kalau teman-teman organisasi gitu yang ingin memberikan Bu ya, semacam kegiatan pemberdayaan begitu ya betul. Bu ya, ternyata itu juga dibutuhkan di lokasi kebencanaan ya. Nah, saya tambahkan kita perlu bekerja sama dan kerja bersama. Ya, kita kerja bersama. Mungkin teman-teman LSM atau mungkin NGO lain yang bergerak sesuai dengan bidangnya, pemberdayaan perempuan, apalagi kan yang namanya terdampak bencana, tidak punya income, kemudian tidak ada tempat tinggal, tidak ada, nah itu mungkin kita bisa memberikan apa ya yang kita bisa butuhkan gitu. Ya betul. Nah, ngomongin soal mengalami kebencanaan nih Bu, sebenarnya saya juga penasaran sih Bu gitu, ketika kita mengalami kebencanaan begitu ya Bu, atau situasi darurat, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan dengan cepat gitu? Sebetulnya kalau misalnya kan kita harus mencari korban ya. Tidak boleh ada satupun korban yang tidak terselamatkan, intinya itu. Jadi artinya kita harus punya data sebetulnya. Harus punya data sebelum terjadi bencana, berarti kita harus tahu ya petanya di mana. Jadi kalau ada korban, ada warga yang hilang, itu mudah pencariannya. Nah, kemudian ya kita melakukan pertolongan ya, pertolongan segera itu kalau itu namanya ketika merespon bencana. Nah, yang paling penting yaitu tadi kita sebenarnya ada 3 tahap yang kita bisa lakukan. Ada tahap mitigasi, ada tahap respon bencana, dan ada tahap pemulihan. Nah, ketika tahap mitigasi itu kan berarti ketika terjadi bencana kita supaya tidak terlambat ya. Berarti kita juga mengembangkan jejaring kerja kayaknya. Jejaring kerja misalnya yang kalau ada apa-apa bagaimana mengevakuasinya. Nah, berarti kan kerjasama dengan tim DVI ya atau apa itu. Kemudian kalau bagaimana kan pengungsian itu. Nah, kalau kita tenaga kesehatan kan misalnya sudah bekerja di tempat pengungsian. Kemudian nanti kalau menyiapkan hunian sementara sampai hunian tetap, nah itu kita harus kerjasama. Jadi yang paling penting ketika kita mitigasi yaitu mengembangkan jejaring kerja, termasuk juga mengantisipasi logistik apa sih yang dibutuhkan ketika dalam bencana. Jadi kita sudah punya perencanaan, ya sudah punya perencanaan. Jadi bukan hanya tadi misalnya rumah saja atau mungkin pakaian, makanan, tapi termasuk juga terutama kita makanya harus responsif gender itu. Jadi pakaian dalam, kemudian kalau memungkinkan ya selama ini memang mungkin kayaknya privasi di tempat pengungsian tuh kayaknya belum terjamin ya. Itu itu kita harus sama-sama memikirkan nih. Betul. Apa penyekatan atau gimana atau paling tidak ya tempat sholat ada tirai atau apa gitu. Nah, termasuk juga toilet kayak seperti itu. Jadi seperti itu kita kerjakan bersama-sama. Sudah kita bicarakan mengantisipasi bencana. Kita kan nggak tahu juga ya, katanya ada isu-isu memang Indonesia ini rawan bencana. Nah, harusnya sudah punya perencanaan itu. Ya kita mungkin barangkali bersama-sama LSM semua atau kita bersama-sama organisasi-organisasi yang bekerja di bidang kemanusiaan untuk memikirkan bersama-sama. Jadi apalagi ketika baru saja terjadi bencana, itu kadang-kadang kita situasinya sangat panik sekali. Nah, itu yang paling yang kita lakukan, apa kita bisa lakukan sebagai seorang individu ataupun sebagai. Jadi kita harus bisa memberikan informasi. Nah, mungkin seperti contohnya bidan gitu ya. Mungkin bidan sendirian di situ. Nah, kita bisa memberikan informasi atau paling tidak misalnya kayak membuka posko.
Nanti kalau ada tulisan posko kesehatan atau apa begitu. Jadi nanti kan orang akan datang, ada menanyakan. Nah nanti kita bisa tanya informasi-informasi apa yang ada di sana. Kemudian apakah kita tanya tentang ibu hamil, apa ada ibu hamil yang terkena dampak, sudah dilakukan di mana. Nah jadi sekali lagi ketika kita memberikan bantuan, kita jangan saling menunggu. Jadi jangan sampai nanti terlambat pertolongan. Kurang dari 24 jam itu sebaiknya semua korban sudah bisa teridentifikasi. Ya, jadi kita bisa lakukan apapun, siapapun kita harus melakukan suatu upaya penyelamatan diri itu ya. Jadi jangan tergantung ini kerjaan si A, kemudian si B, NGO apa LSM, tapi apa yang kita bisa lakukan? Minimal kita memberikan informasi. Oke, jadi penting untuk kita melakukan sesuatu ya dengan cepat gitu ya Bu ya. Jika, mungkin situasinya pasti akan panik gitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan secara individu ataupun komunitas tadi gitu ya, yang penting kita melakukan sesuatu tanpa harus menunggu bantuan atau menunggu arahan begitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan langsung eksekusi gitu ya, dan juga harus terus mengupdate ya Bu ya. Update data ya. Mengupdate data, mengupdate informasi gitu ya, situasinya seperti apa itu harus terus diupdate agar kita tahu secara utuh ya situasinya saat itu seperti apa. Dan yang paling penting komunikasi. Karena pada situasi panik itu kadang-kadang komunikasinya terputus. Gitu. Jadi komunikasi itu juga penting ketika ada bencana gitu ya, kita harus tetap berkomunikasi mungkin dengan pihak-pihak luar ya, pihak-pihak luar di luar area yang memungkinkan untuk bisa membantu ya begitu ya Bu. Dan jangan diam, kadang-kadang diam itu orang mengartikan berbagai macam, jadi ini bisa ngerti nggak diajak kayak gitu. Jadi komunikasi yang terbuka juga ya. Jadi harap dimaklumin ketika terjadi. Jadi kita bisa memahami orang situasi panik tuh kadang-kadang kan ya panik, mungkin marah-marah. Jadi ini jangan pikirkan itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Bu ya. Sebetulnya dari hasil pengalamannya Bu Indra gitu ya, melihat meninjau langsung ke lokasi bencana gitu. Ada nggak sih refleksi atau pembelajaran dan juga semacam harapan mungkin ya Bu ya dari apa yang sudah Ibu Indra lakukan kemarin gitu untuk sistem kebencanaan yang mungkin lebih inklusif gitu? Ya, bisa. Bencana tadi bisa terjadi kapan saja dan kita tidak tahu. Nah itu kita mesti belajar ya tadi mitigasi, itu mengembangkan jejaring kerja, kemudian juga kita punya data dasar ya. Kita sudah ini kan, kemudian kesiapan ya termasuk kesiapan logistik. Nah ini kita mesti sosialisasikan bersama dan disimulasikan barangkali kemana meminta pertolongan. Jadi masyarakat mesti tahu semua. Jadi kita mesti ajarkan juga kepada masyarakat bagaimana cari titik kumpul atau kalau ada tsunami, gempa, kemana harus ini, karena itu sangat penting sekali. Karena misalnya kalau itu kan kenapa banyak korban juga misalnya di mana ya? Ya di Jawa Barat. Itu kan tengah malam. Nah, jadi itu tiba-tiba longsor. Nah, itu jadi bagaimana juga kita harus tetap waspada terus gitu ya. Nah itu juga bagaimana mencari akses. Jadi bagaimana upaya penyelamatan diri itu jadi sangat penting sekali. Kemudian juga respon tanggap darurat, itu kebutuhan itu memang harus sudah disiapkan itu. Kemudian juga tadi ketika kita merespon ketika terjadi gawat darurat, yang penting kan pencegahan tadi, upaya penyelamatan jiwa itu yang paling penting. Kemudian juga pemulihan supaya bisa kembali kepada situasi normal. Nah itu makanya masyarakat perlu diedukasi, kemudian juga kita perlu bekerja bersama-sama.
Ya, jadi pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ya semua masyarakat penting ya, karena pasti kehilangan tempat tinggal, kehilangan income, kehilangan semuanya. Nah, berarti kita harus menyusun kehidupan baru, begitu ya. Jadi itu yang artinya juga walaupun tidak sekarang dalam situasi tenang, kita tetap mensosialisasikan itu bersama-sama. Ya. Oke. Ada lagi Bu tambahannya? Ya, ketika ya sekali lagi ketika merespon bencana, bukan hanya kebutuhan makan, minum, kemudian itu, tapi pakaian sehari-hari juga mungkin yang sering dilupakan tuh pakaian dalam, kemudian pembalut itu suka sering lupa, kemudian air bersih ya, toilet terutama ya, toilet itu penting sekali, kemudian pembuangan limbah sih kayaknya juga penting juga ya, karena apalagi kalau situasi banjir itu beda lagi situasinya kan, jadi kotor sekali. Kemudian juga kebutuhan alat-alat untuk terutama alat kontrasepsi itu, ya terutama alat kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Oh ya, satu lagi, ini untuk ya teman-teman yang mungkin dengan keterbatasan mungkin ya, dan masalah keterbatasan fisik mungkin termasuknya ya. Nah ini juga kadang-kadang kita sering lupakan ya, mungkin kursi roda atau mungkin juga toilet ya, terutama itu kedekatan toilet atau bagaimana aksesnya, itu juga itu sangat penting sekali. Kemudian lansia juga ya. Nah itu jadi ketika di pengungsian juga mungkin harus diperhatikan itu bagaimana menyiapkan pengungsian, kemudian juga memenuhi kebutuhan logistiknya, kemudian juga ya tadi kesehatan mentalnya. Kadang-kadang kan bosen, kemudian sedih, campur aduk gitu ya. Nah itu juga penting juga. Jadi sangat penting sekali memang di sini kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan yang terutama disabilitas. Jadi sepertinya juga kayaknya kita ketika yang ada dinas di posko tuh kayaknya harus kayak keliling gitu ya, melakukan cek and recheck setiap saat gitu ya, untuk itu. Kemudian cek kesehatan, kemudian kondisi disabilitas, kemudian itu juga penting juga. Dan sekali lagi mental health itu perlu diperhatikan ya. Lagi-lagi ya pesannya Bu Indra ini soal mental health, karena itu juga bagian dari kesehatan ya. Jadi sehat itu tidak hanya fisik tapi juga secara mental dan sosial, dan itu adalah hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika terjadi kebencanaan yang sering kali dilupakan begitu. Baik Bu Indra, terima kasih banyak ya Bu Indra. Itu tadi ya Sobat Puan, jadi ternyata situasi kebencanaan itu juga sangat kompleks, dan itu juga menjadi situasi yang kebencanaan itu tidak hanya milik satu masalah gitu ya, satu sektor ya Bu ya, tapi betul. Semuanya kita harus bekerja sama. Lagi-lagi Bu Indra juga tadi mengingatkan untuk kita terus bekerja sama, dan juga jangan lupa untuk melihat ya Bu ya, apa sih kebutuhannya itu untuk teman-teman ya, kelompok rentan juga, ada teman-teman disabilitas, perempuan, dan juga lansia itu ya Bu ya. Bu Indra terima kasih banyak sama-sama atas obrolannya hari ini, sharingnya, terima kasih sekali. Sobat Puan jangan lupa juga kalau Sobat Puan mau tanya atau mau komen boleh silahkan, atau kalau Sobat Puan juga mau nanya ke Bu Indra juga boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus update episode-episode Power Puan berikutnya, dan jangan lupa untuk follow semua akun sosmednya YKP buat terus update sama apa aja nih yang ada di YKP yang baru, juga episode Power Puan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.